Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita firman Tuhan yang berjudul Berkat Percepatan. Minggu lalu kita sudah pelajari bahwa di tengah-tengah masa sulit, bahkan di tengah-tengah kemarahan Allah kepada Israel, Allah tetap punya kerinduan untuk memberkati mereka, bahkan memberikan berkat percepatan kepada mereka, di mana penabur dan penuai itu bekerja hampir pada waktu yang bersamaan. Dan selanjutnya kita akan pelajari apa kuncinya supaya kita dapat mengalami berkat percepatan dalam kehidupan kita. Ada 3 kunci utama yang akan saya bagikan, dan hari ini kita akan belajar kunci yang pertama, yaitu jangan biarkan kemalasan ada di dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan di Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudaraku, untuk mengalami percepatan, untuk mengalami kelimpahan berkat, satu hal yang pasti harus kita hindari adalah kemalasan. Karena kemalasan itu menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Orang yang malas sulit untuk dibawa Tuhan mengalami percepatan, karena dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Dia berlarut-larut dalam mengerjakan tugasnya, sehingga walaupun Tuhan punya kerinduan untuk menambah-nambahkan berkat kepadanya, maka dia sendirilah yang membuat dirinya tidak dapat menikmati berkat percepatan. Saudaraku, malas itu berbeda dengan istirahat. Istirahat adalah kondisi di mana kita setelah bekerja keras, kita perlu rehat sebentar untuk memulihkan kekuatan kita. Kita butuh istirahat. Karena itu Tuhan menciptakan Sabat, yaitu hari perhentian, di mana setelah 6 hari kita bekerja, di hari yang ke-7 kita beristirahat, agar kita dipulihkan tubuh, jiwa, roh, dan kemudian di hari yang pertama minggu berikutnya kita sudah punya kekuatan, kita sudah fit dan semangat kembali untuk mengerjakan pekerjaan kita. Tetapi orang malas adalah orang yang tidak mau melakukan pekerjaan dengan berbagai alasan. Kemalasan itu biasanya muncul dengan banyak wajah. Yang pertama, saudaraku, kemalasan itu muncul dalam wujud penundaan, procrastination, menunda-nunda pekerjaan, menunda menyelesaikan tanggung jawab kita. Kebiasaan menunda-nunda itu adalah kemalasan. Dan kalau kita sering sekali menunda pekerjaan kita, maka bisa dipastikan Tuhan tidak bisa menambah-nambahkan berkat. Tuhan tidak bisa memberikan percepatan. Karena bagaimana mungkin Tuhan berikan percepatan, tugas yang sebelumnya saja kita belum selesaikan. Oleh karena itu, kita harus bertobat. Kita harus berubah, saudaraku. Kalau kita mau mengalami berkat percepatan dari Tuhan, jangan lagi menunda-nunda, jangan lagi malas. Kerjakan tepat pada waktunya. Kalau perlu, kita mengerjakan sebelum deadline-nya. Kita sudah mencapai target sebelum akhir bulan itu. Setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita kerjakan secepatnya dengan hasil yang terbaik, dan kita percaya Tuhan pasti akan menambah-nambahkan berkat-berkat baru ketika apa yang dipercayakan di tangan kita selesaikan secepatnya. Wajah kemalasan yang kedua adalah membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu yang ada. Sepanjang hari kita bekerja, jam-jam kita bekerja, apakah kita memanage waktu dengan baik? Atau kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif,
yang tidak menghasilkan sama sekali. Contohnya, di dalam waktu bekerja, kita lebih banyak ngobrol dengan teman. Kita lebih banyak curhat dengan orang di sebelah kita. Kita menggunakan waktu tidak dengan maksimal, dan tanpa kita sadari, ternyata sudah tiba waktunya untuk pulang kantor, untuk menutup toko, dan kita baru sadar bahwa kita tidak menghasilkan apa-apa yang berarti sepanjang hari ini. Menyia-nyiakan waktu itu adalah kemalasan. Mari memanage waktumu dengan baik. Gunakan jam kerjamu dengan baik, sehingga jam kerjamu adalah jam kerja yang efisien dan efektif, juga produktif. Engkau tidak hanya sibuk sepanjang jam kerja, tetapi kau sungguh-sungguh menghasilkan. Ada hasil yang nyata dari jam kerja yang kita pakai untuk berkarya. Hati-hati menggunakan waktu, saudaraku. Kalau kita menyia-nyiakan waktu yang ada, waktu itu tidak akan pernah kembali kepada kita. Dan membuang-buang waktu adalah kemalasan. Wajah kemalasan yang ketiga adalah membuat alasan-alasan. Seringkali ketika kita tidak capai target, ketika kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita tepat pada waktunya, kita tidak memberikan hasil yang seharusnya, yang maksimal, kita sering mencari-cari alasan. Kita sering menyalah-nyalahkan situasi, keadaan orang lain, yang sebenarnya kalau kita mau jujur, semuanya hanya karena kita malas untuk berusaha. Karena saya percaya selama kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan datangkan berkat. Tuhan pasti akan berikan kita hikmat-hikmat yang baru, membuka pintu-pintu yang baru. Selalu ada jalan ketika seseorang berusaha sungguh-sungguh. Tetapi ketika orang itu malas untuk berusaha, maka yang tinggal hanya alasan-alasan saja. Hanya perkataan-perkataan yang sepertinya indah, tetapi kosong dan tidak ada artinya. Saudaraku, buang alasan-alasan dalam kehidupanmu. Karena sebenarnya tidak ada alasan yang bisa menghalangi kemajuan kita. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Setiap tantangan yang kita hadapi itu pasti bisa diterobos dengan kemustahilan dan mujizat dari Tuhan. Dan ketika Dia melihat anak-anaknya sungguh-sungguh bekerja, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti memberikan pertolongan ketika ada tantangan. Oleh karena itu saudaraku, ayo bangkitkan semangatmu, ubah cara kerjamu, tingkatkan kinerjamu, dan buang kemalasan di dalam kehidupanmu. Karena kemalasan itu akan menghalangi berkat percepatan, akan menghalangi kelimpahan berkat, akan menghalangi overflow yang sebenarnya Tuhan sediakan atas kehidupanmu, atas pekerjaan, usaha, dan bisnismu. Hari ini mari kita punya pembaharuan budi yang baik. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memberkati kita lebih banyak, lebih besar daripada yang sanggup kita pikirkan, yang sanggup kita doakan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh ingin mengalami berkat percepatan, maka buanglah jauh-jauh kemalasan dari hidup kita. Jangan lagi menunda-nunda pekerjaan, jangan lagi membuang-buang waktumu, dan jangan mencari-cari alasan, tetapi biarlah dengan sungguh-sungguh kita berusaha, dan Tuhan pasti akan campur tangan. Saya akan tutup dengan firman Tuhan di Amsal 13 ayat 4. Demikian dituliskan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kiranya firman ini jadi atas hidupmu dan hidupku, kita menjadi orang-orang rajin yang siap untuk menerima berkat percepatan dan untuk dipercayakan oleh Tuhan kelimpahan berkat. Ada overflow dalam hidup kita dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.